Somad itu tidak Pancasilais. Karena apa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Mengatakan orang beriman tidak kena jin, tapi Anda bawa Cina, Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena apa? Mereka juga jin kafir. Itu janganlah. Lah Anda merasa ganteng. Bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali. Sebelum Anda menghina orang. Saya kepengen Indonesia jadi contoh Singapura. Dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal. Gerakan-gerakan Islam radikal. Itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok gitu? Tidak ada. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin dan dikasih bicara. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Abdul Somad. Ya, ini mungkin bisa dikatakan juga sebagai karma Ahok. Sebagai karma Ahok. Dan saya yakin subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng di... pemerintah Singapura itu memantau betul terhadap aksi penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok. Ya, dia memang termasuk Ustadz kubu khilafah, kubu radikal, dan sering dibantah oleh Ustadz Abdul Somad, tapi rekam jejak itu nggak bisa dihapus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Ada orang yang di ceramahnya mempromosikan negara khilafah, tapi saat mau liburan, saat mau merayakan ultahnya, mengendap-endap mau masuk ke Singapura. Pelesiran bersama istri mudanya, tidak ke negeri yang mengklaim seperti negara syariah. Misalnya saat ini Afghanistan. Tidak. Dia tidak mau pelesiran ke Afghanistan, tapi dia mau liburan ke Singapura. Ini yang disebut orang munafik. Promosi negara khilafah, tapi liburannya bukan ke Afghanistan, tapi ke Singapura. Abdul Somad juga UAS itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu, solusi satu-satunya umat sebelah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Khilafah, takbir, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah, takbir. Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras alias. Saat dia ditolak di Singapura, dia langsung bilang, stop, jangan belanja lagi di Singapura. Apa urusannya juga sama lu Somad, Mat? Aduh, bacot ceramah loh, sama kelakuan loh. Bertolak belakang, Mamat. Dalam ceramahnya, dia suka mengajar tidak baik, jangan menghasut. Tapi dia lakukan. Jangan berbohong, tapi dia lakukan. Dalam video dia yang dia bilang dia dideportasi, ditaruh di ruangan sempit. Pengennya sih negara kita ikutan tegas seperti apa yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap ulama-ulama yang kerjaannya memang mengadu domba warga negara Indonesia. Somad sering banget di videonya menghina agama lain yang jelas-jelas gak sesuai dengan ajaran Islam. Masa gituan disebut ulama? Semuanya mendadak jadi ulama. Yang penting jenggot panjang, jidat hitam, pakai sorban sama gamis putih yang berjuntai di jalan, udah deh jadi ulama. Dia digelari ulama oleh pendukungnya. Ketika dia sudah dapat gelar ulama, maka dia menjadi manusia setengah dewa. Nggak boleh dikritik sedikit pun oleh siapapun. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu.
Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim, saya sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Ya saban hari dia ini ceramah teriak kafir, kafir. Tapi liburannya malah jalan-jalannya ini ke negara kafir coba. Ya lagian kenapa sih mau memilih perjalanan ke Singapura? Kenapa nggak memilih pergi ke Turki saja? Atau pergi ke Suriah dan Afghanistan? Kan di sana ini jauh lebih islami ketimbang dengan Singapura, benar Kak? Kadrun heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS nggak bisa masuk Singapura waktu liburan kemarin. Gak deh liburan di negeri kafir. Selain di Singapura, bahkan di negara sendiri Somad pernah diusir. Itu fakta. Yang salah siapa? Ya jelas Somad sendiri. Jadi kalau ada negara kafir mengusir Somad, itu memang atas jejak mulut Pak Somad sendiri dong. Mengungkap alasan pemerintah Singapura mencekal Abdul Somad. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan kafir. Sayangnya Ustadz Abdul Somad tidak mau introspeksi. Yang saya heran juga, kenapa Ustadz Abdul Somad mau berlibur berpariwisata di Singapura? Apakah mau berfoto-foto dengan patung singa? Apa mau belanja di Jalan Orchard? Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya ngebom itu mati syahid. Dia dianggap intoleran karena pernah menistakan agama Kristen menyebut ada jin kafir di salib. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia protes ke Singapura membela penceramah radikal intoleran. Mau dikemanakan wibawa negara? Lagian dia itu udah ditolak di mana-mana. Di Hong Kong ditolak, di Eropa ditolak. Harusnya ditolak di mana-mana, dijadikan sama dia untuk introspeksi diri. Ngaca, bukannya malah memperkeruh suasana, pakai menghina Singapura dengan sebut kurang ajar. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Cus. Teman pengen bilang, bravo Singapura, Indonesia kapan? Kadrun tuh kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya. Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu. Ya, jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Lebih baiklah kita ya membantu bangsa ini, ya membantu negeri ini. Kita melayani mereka-mereka yang kurang mampu seperti ini ya. Kami bawa pulang lagi ya. Nah, ini saudara tahu nggak ceritanya ini? Ini ada orang melahirkan ya. Di kolong jembatan ini ada yang melahirkan. Nah, jadi kami siapkan pakaian dan kami kasih sumbangan buat mereka ya. Nah, Pelayanan kami di anak jalan. ya. Ini agak berbeda ya. Tidak ada masa. Ya. Kok yang ada amplop Ya. dan pakaian bayi serta tas-tas bayi. Ya, kita bagikan saudara. Jadi kita langsung aja ya ke wilayah ketika kita udah sampai ya. Itu tadi cuplikannya ya. Kita bagikan. Yesus yang kudus kami beruang ucap syukur haleluya. Percayakan kan? Dengan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu kita ya penyembahan ya. Haleluya. Kukabu makan. Iya, jadi saudara, oke. Nah, ya. Kita lihat ya. Kristus. Nah, itu lagu kami ya. Kita lihat ya. Setelah kita kasih makanan rohani. Bapak Ibu sekalian, selama firman
firman Tuhan disampaikan, Anda jangan takut. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti melindungi kita. Karena saudara, ya banyak orang kadang-kadang takut berkumpul gini. Tiba-tiba datang dinas sosial, tiba-tiba datang alien dari langit. Ya, jadi ada yang kadang-kadang ada juga yang resek melempar-lempar, bisa saja kan saudara. Jadi judulnya ini kalau Anda mau lihat ya, bayi di yang saya bacakan ya, bayi dilahirkan di bawah kolong jembatan, pendeta Rislubis mengadakan ibadah ucapan syukur. Jadi ada bayi, maksudnya bayi ini dilahirkan di kolong jembatan. Loh kok bisa Pak? Karena mereka memang tinggalnya di kolong, mama dan papanya atau bapak dan mamanya. Jadi kita ke sana untuk buat ibadah ucapan syukur nih, lihat. Mendengar firman, lihat, langsung musik yang begini. Itu kereta api lewat ya. Ya, jadi saudara, sudah saya rasa yang mau lihat langsung ya, judulnya ini ya, bayi dilahirkan di bawah kolong jembatan, pendeta Rislubis mengadakan ibadah ucapan syukur di kolong. Beginilah harusnya ya. Kita tolonglah orang-orang susah seperti ini ya. Janganlah hal-hal yang kecil kita jadi perbesar, kita ributkan, sementara banyak orang-orang yang butuh pertolongan tapi kita biarkan ya. Anda yang mungkin memang rindu bergabung untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, menolong orang, tentunya bisa ya. Ada nomor admin di situ. Mari kita doa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja. Engkau jamah pemerintah Singapura, Engkau jamah Ustadz Abdul Somad dan semua pengikutnya supaya semuanya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.